Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ketiga dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-ma'kidul awal, simpul yang pertama kata beliau, tadhiru wi'a'i al-ilm. Di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu agama adalah kita harus membersihkan tempat dari ilmu tersebut. Karena dia punya tempatnya. Termasuk penghormatan kita dan pengagungan kita terhadap ilmu tadi, maka kita harus membersihkan terlebih dahulu tempat tersebut. Kita kalau mau kedatangan tamu yang kita hormati, maka kita berusaha untuk membersihkan rumah, halaman kita bersihkan, ruang tamu kita bersihkan, bahkan sampai kamar mandi pun kita bersihkan. Karena di dalam diri kita ada penghormatan terhadap orang tersebut. Kalau memang kita ingin menunjukkan pengagungan kita terhadap ilmu, dan ilmu itu letaknya atau rumahnya, tempatnya adalah di dalam al-qalb, di dalam hati kita. Sehingga otomatis kita harus membersihkan hati tersebut. Beliau mengatakan wahwal qalb, dan tempat dari ilmu adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalb yadkhuluhu al-ilmu wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Maka sesuai dengan kebersihan hati seseorang, ilmu itu akan masuk. Apabila dia bertambah bersih, maka akan bertambah dia menerima ilmu tersebut. Tambah bersih, dan semakin bersih hati tersebut, maka ilmu akan semakin betah tinggal di hati tersebut. Nah, sebaliknya, kalau hati seseorang itu kotor, maka ilmu semakin tidak betah dengan hati tersebut dan ingin segera dia keluar dari hati tersebut. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia menghiasi batinnya. Jangan dia sibuk untuk menghiasi zahirnya saja. Karena ilmu itu tempatnya berada di dalam. Hendaklah dia menyibukkan diri untuk menghiasi. Dan kemudian awalnya adalah dengan membersihkan hati tersebut. Kemudian dihiasi dan diperindah. Dan hendaklah dia membersihkan qalbunya dari najis-najis yang ada di dalam hati tersebut. Fal ilmu jawharun latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Maka ilmu ini adalah sesuatu yang sangat lembut, barang berharga yang sangat lembut. Tidaklah dia pantas kecuali untuk hati yang bersih. Jangan sampai sesuatu yang berharga tadi, yang sangat bernilai tadi, ditaruh di tempat yang kotor. Karena ketika dia ditaruh di tempat yang kotor, maka dia tidak akan lama-lama tinggal di tempat tersebut. Dia tidak akan betah di situ. Dia adalah sesuatu yang mulia dan butuh tempat yang mulia, yang bersih. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus bersiap-siap untuk membersihkan hati kita ini dari seluruh kotoran. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana dan apa jenis-jenis dari kotoran tersebut yang harus kita singkirkan dan harus kita bersihkan dari hati kita. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Dan kebersihan hati itu kembali kepada dua pokok yang besar. Jadi dari sekian banyak kotoran hati itu bisa diringkas menjadi dua. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama adalah bersihnya hati tersebut dari kotoran-kotoran syubhat. Kalau ada syubhat maka segera kita tinggalkan. Ya, segera kita singkirkan syubhat tersebut dari hati kita, karena itu adalah kotoran yang ilmu tidak akan cocok dengan syubhat tadi. Wa awwal akharu, dan yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat, adalah bersihnya hati tersebut dari najisnya syahwat, yaitu syahwat yang diharamkan, ya. Bukan syahwat yang dihalalkan. Syahwat yang diharamkan, dosa-dosa besar, berzina, baik zina mata atau zina telinga atau zina kemaluan, maka itu adalah syahwat yang muharramah. Atau mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu semua adalah najis yang mengotori hati seseorang. Dan ilmu tidak akan senang tinggal di sebuah tempat yang kotor, baik kotor dengan syubhat maupun kotor dengan syahwat. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu,
maka kita harus bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syubhat dan dari kotoran syahwat. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlik ila wasakhi thawbik fastahi min nadharillah ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Kemudian beliau membuat permisalan yang semoga ini bisa mempermudah pemahaman kita. Apabila engkau malu dengan pandangan makhluk sepertimu terhadap kotoran yang ada di baju. Kalau kita berjalan misalnya di jalan, kemudian kita memiliki baju yang kotor, maka kita malu orang lain melihat kita memakai baju yang kotor. Maka kata beliau, hendaklah engkau malu dari pandangan Allah terhadap hatimu yang di dalamnya ada kotoran-kotoran dan juga musibah-musibah, maksudnya adalah dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan. Kalau kita dipandang oleh makhluk seperti kita saja yang melihat pada pakaian kita yang kotor, kita malu, lalu bagaimana dengan pandangan Allah SWT Al-Khaliq, di mana Allah SWT melihat pada hati kita, apakah di situ ada kotoran atau tidak. Tentunya kita malu seandainya Allah SWT melihat hati kita dalam keadaan banyak dosa, banyak kotoran, banyak syubhat, banyak syahwat. Kalau itu masih banyak di dalam hati kita, maka akan sulit kita mendapatkan ilmu agama. Belajar mental lagi, membaca keluar lagi, lupa lagi, antum menghafal lupa lagi. Kenapa sebabnya? Karena kita belum membersihkan hati tersebut. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu harus memperhatikan hati. Dia harus senantiasa muraqabah dan mengawasi hatinya. Jangan sampai dibiarkan hatinya berlarut-larut dalam keadaan kotor dengan syubhat, dengan syahwat, dengan syubhat. Karena mungkin ada di antara penuntut ilmu yang dia mendengarkan atau membaca buku-buku yang tidak dibenarkan, buku-buku ahlul bidah, atau dia sengaja mendengarkan ceramah-ceramah ahlul bidah, sengaja untuk memasukkan syubhat di dalam hatinya. Dan ini adalah waswas dari syaitan, mengatakan engkau kuat, engkau insyaallah bisa mengetahui dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan ini adalah waswas dari syaitan yang ingin mengajak kita untuk mengotori hati kita dengan syubhat-syubhat tadi. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini dalil bahwasanya Allah melihat hati kita. Sungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk kalian dan harta-harta kalian. Allah enggak melihat yang ini tampan berarti dia diangkat derajatnya, yang ini kaya berarti dia lebih tinggi derajatnya. Allah enggak melihat yang demikian. Tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Kalau dia orang kaya tapi hatinya kotor, maka derajatnya lebih rendah daripada orang miskin yang hatinya bersih, bertakwa. Wa a'malikum, dan Allah juga melihat amalan kalian. Bukan hanya hati saja yang dilihat oleh Allah, tapi amalan zahirnya. Apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak? Dilihat hatinya, keikhlasannya, dan juga dilihat amalannya, apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak. Karena Allah SWT melihat hati kita dan juga amalan kita, maka hendaklah kita berusaha untuk senantiasa membersihkan hati kita. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan menempati hati tersebut. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Dan barang siapa yang malas, dia tidak mau mengangkat najis yang ada di dalam hatinya, tapi dia terus mengikuti hawa nafsunya, dia terus memasukkan syubhat di dalam hatinya, berarti kalau memang demikian keadaannya, ya sudah, wada'ahu al-ilmu wartahal, maka ilmu akan mengucapkan selamat tinggal untuknya. Kalau memang tidak butuh ilmu, ya sudah, dia akan mencari hati-hati yang lebih bagus, hati-hati yang lebih mau menerima ilmu tersebut. Yang hati-hati tersebut adalah hati-hati yang bersih, wartahal, dan dia akan segera meninggalkan. Dia enggak akan lama-lama tinggal di hati tersebut. Dari sini kita mengetahui tentang keutamaan para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ketika kita mendengar tentang keilmuan mereka yang dalam, kita mengetahui bagaimana keadaan hati mereka yang bersih. Karena ilmu yang kita dengar dari lisan-lisan mereka yang mulia dan juga apa yang mereka tulis dalam kitab, ini menunjukkan tentang apa yang ada di dalam hati mereka.
wartahal, dan akhirnya ilmu tersebut akan pergi meninggalkan orang tersebut. Qala Sahl bin Abdullah rahimahullah, berkata Sahl bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin ay yudkhilahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah azza wa jalla. Haram bagi sebuah hati untuk dimasuki nur, yaitu cahaya dari Allah, sementara di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Haram bagi sebuah hati, yaitu tidak mungkin sebuah hati dimasuki cahaya ilmu kalau di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Sesuai dengan kadar kebersihan hati tersebut, maka akan semakin banyak ilmu yang masuk ke dalamnya, dan semakin kotor maka akan semakin menjauh ilmu itu darinya. Jadi yang pertama, kalau kita memang ingin mengagungkan ilmu, maka kita cara mengagungkannya adalah dengan membersihkan tempat dari ilmu tersebut. Ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Tentunya awalnya kita bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkan najis-najis tersebut? Ya dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kalau memang kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kemudian kita bertekad kuat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya, karena itulah yang akan mengotori hati kita. Kalau memang kita sudah bertakwa sesuai dengan kemampuan kita, kemudian terjerumus ke dalam dosa, maka segera kita bersihkan hati tersebut dengan beristighfar dan juga bertaubat, dan juga dengan amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah engkau ikuti sebuah kejelekan itu dengan kebaikan. Dan di antara kebaikan tersebut adalah istighfar dan juga bertaubat kepada Allah dan amal soleh. Karena amal soleh ini juga bisa menghapuskan sebagian dari dosa. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.